Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Persepsi adalah cara seseorang menerima, memahami, dan menafsirkan informasi atau kejadian yang terjadi di sekitarnya melalui panca indera ataupun pikirannya. Nah, persepsi sendiri itu subjektif, yang mana dua orang bisa melihat hal yang sama, tetapi dua orang tersebut itu bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda. Oh, lihat mana dia? Iya, mana gitu? Nah, ini yang Oke teman-teman, aku langsung ada ya. Karena kan aku udah sepakat nih kalau acara seni ini bakal berjalan di depan. Nah, aku pengen semua di tempat itu bisa bekerja secara maksimal, oke? Jadi fokus, nggak usah bertele-tele, dan nggak usah banyak alasan. Setuju? Sih masalah kasih, fluid tapi orang Kok kalian jadi kayak gini sih? Aku loh mau kali itu nggak buat kasar ya. Aku pengen itu biar jelas, terus biar bisa teralasan. Mau masalah, kalian yang nggak punya aku salah, ya minta maaf. sebenarnya ini semua bukan orang. Nanti mata dia berada. Tapi nanti aku dia depan dan aku nggak jalan. Dari mata itu ya. Nah ini yang harus kita Gak mau ya, aku malah bangga pokoknya. Karena aku juga bisa belajar buat menyampaikan teks cerita pasal pelanggan sama Dalam sebuah organisasi, setiap orang punya cara pandang dan juga persepsi yang berbeda. Hal ini sangat wajar. Namun, jika tidak disikapi dengan komunikasi yang baik, hal ini dapat menimbulkan salah paham dan juga konflik. Kuncinya yaitu saling mendengarkan, saling memahami, dan juga tetap fokus pada tujuan bersama. Organisasi yang kuat, yang baik, bukan yang bebas dari perbedaan, namun yang dapat menyatukan perbedaan menjadi satu kekuatan. Nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting, benar, dan menjadi pedoman untuk bertindak dan berperilaku oleh seseorang atau kelompok. Nilai sendiri itu membentuk karakter atau arah tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. siang itu. Saya mau tanya. Assalamualaikum apa ya? Mau Bu, kemarin atas sama Basya ada terlibat senjata. Saya jadi kok bawain bapak saya aku sampai selesai. Kan kamu sudah lihat apa? Itu sistem jawab. Itu buat ini kan ya. Permisi, maaf saya jadi kok saya bakal kelas lagi itu. Apa nih? Gimana Bu Esya? Enggak kok Bu, saya tanya ke saya. Tapi saya tetap apresiasi operasi sendiri ramah. Dan loyal ini tak sudah pada kendaraan itu kami mereka mencari bagaimana kita sudah main kemana kita tuh Ini Esya di suatu terima kasih ya Mbak. Saya
tadi dan terima kasih ya Bu Isha udah percaya. Makasih Bu Isha. Pelayanan publik yang baik harus dibangun di atas nilai-nilai integritas, tanggung jawab, akuntabilitas, loyalitas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Drama ini mengingatkan kita bahwa menjadi abdi negara berarti menjadi pelayan masyarakat, bukan hanya sekedar bekerja demi gaji, namun pengabdian yang tulus terhadap bangsa ini. Motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang ingin melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi bisa berasal dari internal dan juga eksternal. Yang dari internal, dari dalam diri kita sendiri, seperti keinginan dan minat. Kalau yang eksternal itu dari luar, seperti penghargaan atau pujian. Secara sederhananya, motivasi adalah penyebab yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Iya, nyanyi dari zaman dulu. Bos kita juga bisa kita mulai berfungsinya. Sudah kadang itu dan cepat dan itu tujuan awal sudah, mending kita mulai dari hal kecil aja. Kita kerjakan soal kali barang itu. Nah, aku bisa kok bantuin buat bisanya. Oke, bagian aku juga ya. Saya kan sekarang nggak. Kita bisa. Kita mulai sama dia. Persempurnaan ya, dengan perjalanan yang bersama. Kita dari sana juga bangkit dan ayo kerjanya. Dalam sebuah organisasi, semangat bisa naik dan menurun. Namun, ketika salah seorang mulai goyah, kekuatan timlah yang menjadi penopang. Jangan memikul semuanya sendirian, karena keberhasilan organisasi bukan hasil kerja keras satu orang, namun hasil kerja keras kita bersama. Ketika kita saling menguatkan dan mengingatkan kembali tujuan awal, semangat yang sempat padam dapat bisa kembali membara dan menyala. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespons suatu hal, baik secara positif maupun secara negatif. Dalam organisasi, sikap menentukan bagaimana seseorang bereaksi terhadap kebijakan, manajemen, dan lingkungan kerja.
Sikap di tempat kerja itu segalanya. Pinter itu penting, tapi bisa kerjasama dan saling support jauh lebih berharga. Puasan kerja adalah perasaan positif atau negatif yang dirasakan oleh seseorang terhadap pekerjaannya, yang dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan kerja atau kebijakan organisasi. Hari ini tuh rasanya aku kayak ulang tahun, apalagi ini hari pertama. Banyak pengalaman sih. Iya, aku baru makan seminggu ini udah kerasa banget banyak belajarnya. Pengalaman ini juga kerasa banget. Nikmatin aja ya, semangatku itu loh bikin iri. Loh, Mbak Dia kenapa ini punya senior banget dari sini? Iya sih, aku udah lama kerja di sini. Cuman karena ngerasa nggak berkembang jadi kayak ya udah cuma bertahan aja. Kalau aku sih relate ya Kak, soalnya tuh aku kadang suka mikir kan kita udah kerja keras ya, tapi kayak kita itu nggak pernah dapet apresiasi kan jadinya juga males gitu. Ya udah sih, ngapain terlalu dibawa banget banget kan gaji tinggal kerja. Tapi ya kalau aku tuh kerja nggak cuma soal gaji aja, tapi soal dihargai dan juga punya tujuan gitu. Aku merasa kalau puas kerja itu kalau kita dikasih uang buat berkembang, walaupun cuma anak magang, kalau kita dikasih kepercayaan, aku bangga loh rasanya. Dulu aku juga gitu, tapi makin kesini itu kayak ngerasa stuck aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada tantangan. Iya sih, apalagi kalau atasan tuh sukanya yang nyari apa, cuma nyari kesalahan kita doang gitu, mana nggak pernah diapresiasi. Bener-bener. Kan lama-lama juga jadi malas. Tapi kalau kayak gitu tergantung orangnya nggak. Kalau aku sih nggak terlalu pusing, kayak kita masuk, gaji masuk, kerjaan kelar, uang. Tapi ya Naius kan lebih enak kalau kerja tuh kita senang, bukan hanya soal kewajiban aja. Mungkin iya, tapi belum tentu semua perusahaan kan bisa ngasih feedback kayak gitu. Tapi ya kadang kita tuh juga harus speak up gak sih, biar didengerin sama atasan, sama HRD juga. Setuju sih, soalnya kan ya, kalau nggak ngomong kan atasan juga nggak tahu. Tapi kan kita kadang juga mikir nanti kalau kita bilang malah dikira ngeluh sama nggak bersyukur. Tapi kalau kita cuma diem, nggak ada yang tahu kalau apa yang kita rasain itu. Nah makanya kita tuh harus berani biar kerja tuh nggak cuma beban aja. Mungkin tapi Gila, matiin. Di jeda aja. nah makanya kita tuh kita harus berani ini speak up biar kerja tuh nggak jadi beban aja, biar juga bisa jadi tempat tumbuh dan berkembang. Kalian benar sih. Untuk obrolan ini aku jadi semangat lagi. Dan mungkin waktunya ngomong sama HRD. Waduh, kayaknya aku harus mulai bikin gini ya, jangan cuma asal kerja. Iya nggak sih? Iya. Semangat lagi. Semangat ya. Kepuasan kerja bukan cuma soal gaji dan jam kerja. Rasa dihargai, berkembang, dan punya tujuan di tempat kerja jadi kunci utama. Kalau ada yang kurang, refleksikan diri, berani bicara, merupakan langkah utama untuk berubah.